Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Negeri Medan, jurusan Kimia, Prodi Pendidikan Kimia. Kami dari kelas PSPK 25C, kelompok 6. Nah, untuk itu, perkenalkan nama saya, Dwinecha Nadia, dengan NIM 4253 131041 beserta rekan-rekan saya. Nama saya Anju Jivana Tinambunan dengan NIM 4252 431061. Dan saya Anissa Ramadhani dengan NIM 4252 131027. Dan saya Rista Rahayu dengan NIM 4252 131045. Dan saya Angelina Francisca Sepakar dengan NIM 4253 131049. Pada video kali ini, kami akan melakukan tugas untuk memenuhi mata kuliah telaah kurikulum, yang dimana kami akan mewawancarai 6 guru yang terdiri dari 2 sekolah, yang pertama SMA dan yang kedua di SMP. Nah, di SMA kami akan mewawancarai 1 wakil kepala sekolah kurikulum dan 2 guru kimia. Nah, di SMP kami akan mewawancarai 1 wakil kepala sekolah kurikulum dan 2 guru IPA. Dan sekolah tersebut berlokasikan di SMA Negeri 1 Sesuka dan di SMP Swasta Islam Ilhamnas, tepatnya di Batubara. Mau tahu keseruannya? Ikuti kami. Let's get started! Sebelumnya Bu, perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Negeri Medan. Ingin melakukan wawancara kepada Ibu. Ibu salah satu guru kimia yang ada di sekolah ini, Bu. Iya. Nah, kami ada diberi tugas untuk menelaah kurikulum yang ada di sekolah dan dikaitkan juga dengan pembelajaran kimia, gitu Bu. Iya. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Rista Rahayu dan rekan-rekan saya. Nama saya Dwinecha Nadia, Bu. Iya. Saya Angel Sepakar, Bu. Saya Anissa Ramadhani, Bu. Iya. Saya Anju Jivana Tinambunan. Iya. Oke. Lanjut. Kalian boleh tahu nama Ibu siapa, Bu? Iya, dengan Ibu Ainun. Ibu Ainun. Iya. Oke, Bu, langsung aja ya Bu ke pertanyaannya. Boleh. Pertama, bagaimana pendapat Ibu mengenai integritas kurikulum dari masa ke masa dalam proses pembelajaran kimia, Bu? Integritas kurikulum dari masa ke masa Dalam pembelajaran kimia. Apa ya, kalau istilahnya kita guru-guru ini ya ikutin aja sih, kalau ada kebijakan dari pemerintah bagaimana, kita fleksibel aja mengikutin apapun yang itu yang telah diinstruksikan sama kita ikutin gitu ya. Kalau perbedaannya pastilah program-program yang dilakukan pemerintah itu pasti pemerintah ingin menjadikan lebih baik lagi. Pasti sudah juga melalui penelitian-penelitian, mereka itu pastilah membuatkan kurikulum itu ingin menghasilkan yang lebih baik kan gitulah ya. Kalau umpamanya hari ini ada kurikulum yang kita bilang lah hari ini K13 kurikulum merdeka gitu ya kan, dengan yang dulu-dulunya gitu kan. Pasti kan ingin yang lebih baik gitu. Pemerintah berharap mendapatkan pendidikan yang lebih baik ya gitu ya. Jadi kalau kami guru-gurunya mengikutin gitu, bukan hanya guru kimia sih, semua guru ya kita ikutin dengan aturan itu. Contohlah kalau umpamanya materi-materi itu ada sih perbedaan gitu. Kalau dia dulunya tuh kayak contoh sebelumnya baru kimia hijau tuh nggak ada di materi dulunya, sekarang tuh ada kimia hijau gitu kan. Tapi itu dulu juga ada kayak kimia kan tuh bagian dari kimia lingkungan ya, kimia hijau itu gitu. Jadi artinya kita siap menerima kurikulum baru yang datang gitu aja sih. Baik. Bu, yang kedua, menurut pendapat Ibu, apakah perubahan kurikulum dari masa ke masa memberikan pengaruh yang lebih signifikan terhadap materi yang dipaparkan terhadap siswa? Ada pengaruhnya nggak gitu kurikulum itu ya kan? Pengaruh kurikulum itu ya sesuai dengan kemajuan zaman sih ya kan. Kalau hari ini siswa tuh lebih aktif kan, memang harusnya seperti itu gitu. Harapannya seperti itu ya kan, harapannya walaupun sebenarnya kadang-kadang juga kita tidak mendapatkan juga. Contoh lah nih apa yang dibilang kendala-kendala kecil-kecilnya itu ada sih, kendala-kendala yang kita dapatin walaupun itu tidak
tidak signifikan juga sih, kendala-kendalanya itu bisa kita atasin gitu lah, kayak gitu. Maksudnya ada pengaruhnya ya kan, pengaruh kurikulumnya itu. Karena saya ngajar di kelas 10 aja kali ini ya. Dengan gimana? Ini menurut Ibu, apakah perubahan kurikulum membuat pelajaran kimia lebih fleksibel atau justru lebih terkait pada tuntutan kurikulumnya? Itu kan, kalau namanya fleksibel itu kan tergantung kepada kita masing-masing menerima ya kan. Ya kalau kita guru kimianya, ya kita terima aja gitu. Perubahan kurikulumnya itu dia ini lebih cenderungnya ke dalam materi ajar lah gitu ya kan, bahan-bahan itu kalau kayak dulunya ada menjadi tidak ada gitu. Tadinya di kelas 10 gitu maksudnya, sekarang jadi kelas 11. Contoh kayak stoichiometry itu kan dari hukum dasar kimia, baru kan dia ada ARMR sebagai perhitungan kimianya itu nggak ada di kelas 10. Nah, ya, ada sekarang di kelas 11 gitu kan. Ya kita fleksibel aja. Kalau udah sampai di situ batas apanya, ya di kelas 11 kita ikutin. Intinya kita siap aja fleksibel dengan sesuatu yang datang apa itu, kita fleksibel aja gitu sih. Itu aja sih sebenarnya. Jadi Pertanyaan selanjutnya Bu, apakah kurikulum yang digunakan saat ini sudah mampu untuk mendukung perkembangan kreativitas siswa, berpikir kritisnya, terutama dalam pembelajaran kimia Ibu? Iya betul ya. Kalau kurikulum itu apakah sangat mendukung deh kan? Kembalilah lagi kepada siswa-siswa itu sendiri. Siswa-siswa itu sendiri juga kita sebenarnya butuh sumber daya orangnya ya kan. Sumber daya orangnya itulah yang bisa memacu mereka itu entah lebih kritis atau enggak ya kan. Bisa kan pernah ngajar kayak gitu kan. Pernah menjadi siswa gitu kan. Ya, itu tadi. Jadi ada di kelas tertentu yang memang dia kalau kita kasih pertanyaan-pertanyaan pemantik itu memicu ya kan untuk kreatif. Ada juga yang tidak sih gitu dia. Nah, gitu. Gitu kembali lagi ke ke siswa-siswanya itu gitu ya kan. Ibu, pertanyaan yang apa tantangan terbesar yang Ibu hadapi saat mengajar pembelajaran kimia dengan tuntutan kurikulum merdeka? Oh, tantangan itu ya kan. Menjadi apa ya? Anak-anak itu kalau disuruh mengapakan idenya apa ya? Gimana tadi? Apa tantangan terbesar yang Ibu hadapi saat mengajar pembelajaran kimia dengan tuntutan kurikulum merdeka? Tantangan supaya anak-anak yang kita ingin anak itu dia duluan lebih bertanya gitu. Itu kan kayak kita ingin kayak mana rasanya kita tuh ya pertanyaan-pertanyaan itu yang bisa merangsang dia untuk berpikir lebih kritis gitu. Kan biasanya sering kan kalau masih Nisa mungkin tahu ya Ibu ngajar, kita kasih konsep gitu kan, kita kasih ininya untuk dia sendiri bertanya itu tuh, memunculkan pertanyaan dari dirinya, itu di situ tuh tantangannya itu gitu. Jadi kan kalau anak itu diam kan kita belum tahu apakah sebenarnya mereka tuh paham atau tidak ya. Kalau dia bertanya, kita setidaknya ada ngasih tahu, ada sedikitnya dia udah tahu informasi yang terganjal ingin ditanyanya. Tapi kalau dia diem aja, kita tuh jadi mau mengorek ini dia memberikan pertanyaan pemantik itu supaya dia bisa bertanya lebih jauhnya. Itu selalu menjadi tantangan kayak mana supaya mereka tuh ingin bertanya lebih jauh. Itu sampai hari ini sih kayak gitu. Oke, Bu. Jadi Bu, selama Ibu mempelajari sebagai guru kimia nih kan Bu, dengan kurikulum merdeka sekarang, kira-kira metode atau pendekatan pembelajaran apa yang Ibu gunakan? Kalau Ibu ceramah iya, selalu mulai kayak gitu ya, diskusi kelompok gitu kan. Apa namanya tuh? PJM. Iya seperti itu kan, proyek ya kan, iya. Ini hijau tuh proyek gitu, mereka membuat apa sendiri gitu, sama lah. Iya.
Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dari kata ataupun tingkah laku kami yang kurang berkenan di Ibu. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih karena Ibu telah berkenan menjadi bagian dari salah satu syarat untuk memenuhi salah satu tugas kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih. Kami mohon doanya untuk kelancaran tugas-tugas kami, Ibu. Terima kasih juga, Bali. Bu, apakah kita boleh dokumentasi? Oh boleh. Iya. Nah Bu, terima kasih atas kesempatan kali ini. Sini kami akan mewawancari Ibu sebagai responsi kami. Ya. Kami dari kelas PSPK 5C. Di sini kami akan mewawancarai Ibu sebagai mungkin mengenai tentang seputar telaah kurikulum atau kurikulum yang biasa dilaksanakan di sekolah. Jadi langsung saja untuk pertanyaan. Dulu ya. Saya Joy Fanya Tinambunan. Kami ingatkan saya. Ya, Nisa Ramadhani. Saya Angela Sitaka, Bu. Saya Eca, Bu. Saya Rista Rahayu. Ya, karena kalian udah perkenalan, Ibu juga perkenalan ya. Nama Ibu Farida, Ibu guru di sini. Sini Ibu Farida salah satu guru kimia di sekolah ini. Sebetulnya ada lagi, cuman ada urusan beberapa orang, jadi cuma Ibu lah ada yang hadir di sini. Ibu juga terima kasih udah mempercaya Ibu untuk menjadi salah satu saksi tugas kalian. Oke, silakan apa yang mau ditanyakan? Jadi Bu, untuk pertanyaan pertama, bagaimana pendapat Ibu mengenai integritas kurikulum dari masa ke masa? Mengenai integritas kurikulum dari masa ke masa, sepanjang Ibu mengajar, Ibu awalnya dari K13 sampai ke ini kurikulum merdeka kan, tidak banyak perubahan yang signifikan, hanya beberapa seperti salah satu rombel ya kan, salah satu rombel yang dulunya di kurikulum itu ada IPA IPS, sekarang lebih menuju ke minat. Itu aja. Kalau untuk kurikulum pembelajarannya tidak terlalu ada perubahan yang terlalu signifikan sih, masih bersama, cuman karena sistemnya aja yang beda. Kalau di pembelajaran merdeka atau sekarang itu di era digital semuanya. Itu lebih enak kurikulum 13 atau merdeka begitu? Kalau dibilang lebih enak, ya sama aja sih. Cuman kalau lebih leluasanya sebagai guru di era zaman digital sekarang, kita lebih enaknya ke merdeka. Karena kan dia semuanya harus kita harus melihat potensi anak kan, dengan digital semua harus digital. Tuh, kurang lebih gitulah. Ibu sebagai salah satu guru kimia yang ada di sekolah ini, apakah kurikulum merdeka ini dapat membantu mengembangkan kreativitas siswa dan berpikir kritis siswa dalam bidang ilmu kimia? Menurut Ibu, kalau untuk membangkitkan kreativitas dengan nilai kritis siswa itu harus merdeka. Kurikulum K13 juga hampir bisa, cuma keterbatasan karena kurikulum K13 itu belum digital, belum memadai seperti sekarang. Kalau sekarang kan digital, sekolah udah punya smartboard itu kan, jadi yang tidak memiliki akses untuk melihat itu kan di sekolah dapat gitu. Terus kalau untuk di Merdeka sekarang, nilai kritis itu lebih cepat karena dengan era digital sekarang, satu anak itu otomatis punya handphone kan, lebih terbuka pikirannya ke hal yang positif ya, terbuka pikirannya untuk berpikir kritis. Terus kalau untuk inovasi untuk berkreasi dalam guru kimia yang udah Ibu hadapi, banyak juga yang udah
lebih kreatif, lebih inovatif. Contohnya dalam melakukan praktikum gitu, nanti orang itu inovasi sendiri dengan caranya sendiri, enggak yang lebih gimana cara gurunya gitu. Misal ibu menjelasi cara A gitu, nanti orang itu bisa dengan cara dia sendiri dengan hasil yang sama gitu. Terus Bu, yang ke pertanyaan ketiga itu kayak bagaimana perubahan kayak metode kurikulum mempengaruhi metode pembelajaran kimia gitu Bu? Pengaruh metode pembelajaran itu tadi Ibu bilang perubahannya nggak terlalu yang signifikan, karena dari K13 pun memang metodenya ada yang pakai metode ceramah, ada yang problem based learning, atau yang biasanya Ibu gunakan di kimia itu problem based PBL sama PJBL. Di Merdeka pun hampir sama, cuman ya itu ketergantungan digitalisasinya aja. Kalau di Merdeka sekarang kan anak-anak udah bisa mencari referensi lebih luas, kurikulum K13 pun bisa, cuma ya itu tadi Bu bilang keterbatasan digitalnya. Untuk di daerah sini ya, kalau untuk daerah luar sana kan beda lagi. Baik Bu, yang pertanyaan keempat, apa kesulitan terbesar yang Ibu hadapi saat lagi ngajar di kimia dengan tuntutan kurikulum Merdeka? Kesulitan yang Ibu hadapi dari awal Ibu mengajar itu upaya untuk membangkitkan minat siswa untuk tertarik ke kimia, karena banyak mindset yang kimia itu jadi apa kan gitu ya kan, kimia itu sulit, kimia itu bosan kan kayak gitu kan. Mindset itu yang mau dihadapi, kesulitannya itu. Cuman ya Ibu sebagai guru harus belajar lagi gimana caranya. Ibu harus menyesuaikan sesuai zaman. Ibu nggak bisa harus belajar untuk metode ceramah. Nanti Ibu harus diselingi dengan sekarang ice breaking, nah gitu, supaya kan kalau belajar kimia ini kan ada titik jenuhnya ya. Jangankan siswa murid, gurunya juga gitu kan, ada titik jenuhnya. Nah, disitulah cara Ibu untuk mengatasi polemik anak-anak, untuk membangkitkan semangat dan minat dia belajar kimia, supaya dia merasa kimia itu asik gitu. Dengan gurunya yang asik, otomatis mata pelajaran yang diampu kan juga asik juga, ya kan? Nah, gitu. Oke, baik Bu, terima kasih atas waktu yang udah Ibu berikan, dan sebelumnya mohon maaf apabila mengganggu waktu Ibu. Ibu, perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Negeri Medan, kelas PSPK 25C, yang di sini kami bertujuan untuk mewawancarai Wakasek kurikulum mengenai mata kuliah telaah kurikulum, Bu. Jadi kami akan memberikan beberapa pertanyaan untuk Ibu. Sebelumnya Bu, perkenalkan, nama saya Dunia Canadia beserta rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Rista Rahayu. Saya Angel Sitakar Bu. Saya Anissa Ramadhani Bu. Saya Joji Fayanti Nurani. Oke. Perkenalkan juga kan, nama saya Indah Sari Isma, saya kurikulum di SMA Negeri 1 Sesuka. Oke, baik Bu. Langsung aja Bu ke pertanyaannya. Silakan Depan. Baiklah, untuk pertanyaan pertama Bu, bagaimana sekolah menyikapi perubahan kurikulum dari masa ke depan, dari masa ke depan, agar proses pembelajaran tetap berjalan dengan efektif? Jadi kita kalau untuk penerapan kurikulum tetap dimulai dari evaluasi duluan ya kan. Bagaimana hasil evaluasi belajar anak, bagaimana hasil kinerja guru, bagaimana perkembangan teknologi, baru nanti kita terapkan ke anak-anak. Selanjutnya kita juga melakukan supervisi terhadap rekan-rekan kerja, baru kita juga melakukan kuesioner terhadap anak-anak, bagaimana mereka merasakan saat ini kurikulum yang kita pakai apakah sesuai dengan yang mereka rasakan. Jadi kalau ditanya bagaimana caranya, kami yang pertama pasti evaluasi, survei lingkungan,
baru survei terhadap teknologi, dan yang terakhir bagaimana perkembangan pendidikan semakin ke depannya, seperti itu sih. Nanti dimulai dari evaluasi, survei lingkungan, Iya. dan terakhir kuesioner. Iya. Baik Bu. Kemudian apakah penerapan kurikulum saat ini sudah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sekolah tidak Bu? Untuk saat ini alhamdulillah sudah sesuai, karena memang kan kalau kurikulum sekarang dia lebih kepada kurikulum nasional, di mana memang anak-anak diakomodir semua segala kebutuhannya kan seperti kita pahami, ada asesmen awal, ada asesmen akhir. Jadi sebelum mereka benar-benar masuk untuk mengenal pelajaran yang mau mereka hadapi, mereka selalu dihadapkan dengan asesmen diagnostik namanya. Jadi kita memang merasakan mereka suka dan sesuai lah dengan mereka untuk kurikulum nasional yang sekarang, seperti itu. Oke Bu. Kemudian Bu, dengan Ibu sebagai wakasek kurikulum nih kan Bu, apa metode atau pendekatan pembelajaran yang Ibu harapkan yang untuk guru-guru lakukan ke murid-muridnya gitu Bu? Kalau saya berharap lebih ke proyeknya ya, PJBL, PBL. Memang nggak bisa kita sikapi, jangan pula dibilang kan begini selalu di lapangan tuh. PJBL, PBL itu hanya untuk guru eksak, padahal nggak juga. Karena kan berbasis masalahnya itu kan problem solving dia. Kalau ditanya untuk metode pendekatan lebih aman seperti itu, karena ada kontekstual, lingkungan dapat, baru kemampuan anak pun juga kita peroleh. Jadi itulah metode yang diharapkan dan kedepannya mau dikembangkan. Oke Bu, ya jika dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya seperti itu kan Bu, bagian apa dari kurikulum yang saat ini digunakan yang penerapannya itu masih perlu diperbaiki gitu Bu? Lebih kepada begini sih, untuk dia pendekatan mapelnya ya, materi-materi. Karena kalau mungkin di era kurikulum yang sebelumnya ada beberapa materi dia memang konteksnya sudah mereka terima di SMP dasar kan. Sekarang kalau sudah di SMA ada beberapa materi, oh dia seharusnya cocoknya ranahnya di dasar, tapi tiba-tiba kita udah jumpa materi itu di ranah berkelanjutan di kelas 11. Ternyata di kelas 10 dia sudah dapat materi yang ini, ternyata di kelas 11 dia belum dapat pas. Jadi kalau dibandingkan mata kurikulum yang lama, itu kurikulum lama kan dia terpadu. Kalau yang lama itu kan dia di SMP nih anak-anak sudah dapat lagi nanti di SMA. Seperti kayak apa ya, mungkin kalau di SMP IPA terpadu, kimia mungkin ya, molekul, ikatan ion gitu kan. Tapi dengan kurikulum yang sekarang dia tidak begitu spesifik berjumpa di SMP. Jadi di tahap yang sekarang mereka berjumpa kembali. Jadi kalau ditanya kekurangan dan kelebihannya, kekurangannya seperti itu. Materi ini tadi penyesuaian. Tidak semua sekolah yang memahami ranah materi ini diajarkan di tingkat yang mana. Nah, kelebihan dari kurikulum ini tadi, itu tadi lebih kepada banyak project. Mungkin kan sudah belajar di kampus ya. Ada intra, ada ekstra, ada projectnya kan gitu. Jadi kalau untuk kelebihannya itu tadi projectnya itu banyak sehingga anak-anak ini lebih antusias untuk belajar, lebih antusias untuk mengerjakan semua tugas-tugas seperti itu. Terus Bu, apa tantangan yang terbesar yang dihadapi sekolah melalui kurikulum yang terus berkembang ini Bu? Tantangan yang pasti paling utama itu tadi adalah minat anak ya. Kita nggak bisa menyampingkan itu yang pertama. Kenapa? Karena saya sebut kalau anak di kota dengan anak di kampung itu beda. Benar ya, kalau anak di kota dia lebih spesifik, mereka memang punya tujuan, punya motivasi, keluarga pun mendukung. Karena apa? Perekonomian lebih mumpuni dibandingkan dengan anak pedalaman. Seperti itu. Itulah tantangan paling berat. Mengatakan kepada mereka untuk maju itu paling susah. Tapi kalau kita kasih tugas ya mau, mengerjakan project ya mau. Tapi minatnya itu yang agak payah. Tantangan kita sampai di sini itu saja. Kok untuk yang lainnya sih nggak ada masalah. Seperti IT, ya alhamdulillah sudah ada, lingkungan belajar sudah mendukung. Hanya kembali lagi ke anaknya aja. Tinggal apa aja lah kali ya, kolaborasi orang tua dengan pihak sekolah. Seperti itu sih.
Baik Bu, pertanyaan terakhir. Iya. Bagaimana pihak sekolah memastikan seluruh guru dapat memahami tentang kurikulum Merdeka ini? Pertama dari pelatihan, yang kedua dari hasil asesmen yang mereka terapkan. Sebelum asesmen itu udah pasti validasi soal yang paling penting kita ya kan. Kalau dulu mungkin sama sih untuk level soal ada HOTS, ada level HOTS, ada lower kan gitu ya. Apa sih yang membedakannya? Kalau yang dulu kita tidak berpedoman pada soal itu ya udah mentok dia soal angka selesai. Kalau sekarang kita kan lebih kepada PISA tuh. Karena memang kan sekarang dituntut kalau bisa setiap sekolah harus bisa standar PISA 2030, semuanya harus setara dengan luar negeri, paling dekat Singapura, Malaysia kan gitu. Jadi untuk memastikannya yang pertama tadi pelatihan, asesmen, yang ketiga perangkat pembelajaran sesuai tidak. Baru untuk mengetahui yang terakhir apa, supervisi, kolaborasi dengan rekan, sesama rekan, bekerja sama dengan kepala sekolah, sesuai enggak mereka terapkan ya di kurikulum ini, standar-standar yang sudah ditetapkan, bagaimana cara membuka, bagaimana cara mengenapkan metode-metode, bagaimana proyek-proyek yang dilaksanakan, bagaimana rubrik penilaiannya harus dilakukan, seperti itu sih. Ya. Ada lagi? Ada lagi? Oke. Ibu, terima kasih banyak Bu untuk jawaban yang Ibu berikan. Dan kami juga mau minta maaf kalau misalnya mengganggu waktu Ibu, dan juga bisa pertanyaan kami agak kurang atau banyak mikirnya gitu Bu. Makasih udah Ibu membantu tugas kami untuk telah kurikulum ini. Saya mohon doa dari Ibu supaya tugas kami yang lain juga bisa cepat selesai. Karena ada satu sekolah lagi mau diwawancarai gitu. Ya, kalau kami dari pihak sekolah, saya mewakili ya ucapan juga terima kasih mau kemari bermain, melihat sekolah kami gitu ya kan, mau melihat bagaimana perkembangan kurikulum. Kalau doa dari kami sebagai selaku pihak sekolah ya mudah-mudahan kerjaan kalian lancar ya kan, sampai selesai ya aman lah, semua tidak ada kendala. Dan yang paling penting ini PR, karena kan kita mau jadi guru nih, PR kalian banyak 5-10 tahun mendatang, kan kalian yang akan menggantikan kami. Anak gen milenial, gen Z, gen halilintar itu beda, apalagi gen alpha. Kalian akan menghadapi fase tidak lagi milenial. Kalau kami kan sekarang udah alpha milenial, mungkin kan entah di mana lah, di minor tah lagi nggak tahu lah saya. Nah di situ yang kami minta tekankan, satu, jangan pernah menjadikan pekerjaan itu atau dunia pendidikan itu menjadi musuh. Karena anak-anak ini dengan seiringnya waktu perkembangan zaman, mereka tidak memahami yang mereka akomodir ini benar apa tidak kan gitu ya kan. Yang mereka terima, yang mereka asup ini benar apa tidak. Jadi harapan kami ke depan mudah-mudahan calon-calon gurunya ini sangguplah sampai di titik itu. Karena kalau ditanya anak milenial, anak minor, alpha, gen segala macam, mau kalian kasih soal tingkat tinggi pasti bisa menyelesaikan. Tapi kelemahannya satu, menganalisa kurang, menelaah kurang. Yang dibutuhkan untuk ke depan sebenarnya kemampuan menganalisa. Makanya kan proyek-proyek terus nih kurikulum menganalisa, seperti itu sih. Itu aja. Mudah-mudahan sukses ke depannya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Boleh dokumentasi kita Bu? Oke, silahkan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Negeri Medan dari jurusan kimia. Sebelumnya kami meminta waktu Ibu sebentar untuk mewawancarai mengenai telaah kurikulum dalam bidang pembelajaran kita. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sarah Hayu dan rekan-rekan saya. Nama saya Dina Canadea, Bu. Saya Angel Skaka, Bu. Saya Angel Jemaah. Saya Anissa Ramadhani. Mulai dari tahun Ibu. Nama saya Trinani Dewi, SPD. Kami mulai dengan pertanyaannya Ibu. Iya. Baik Bu, pertanyaan pertama, bagaimana pendapat Ibu mengenai integritas kurikulum dari masa ke masa dalam proses pembelajaran IPA? Integritasnya itu semakin lama mungkin semakin
Bebas ya Bu. Dimulai dari kurikulum K13 itu kan dia lebih ketat, lebih padat ya dia pembelajarannya. Sedangkan kalau untuk kurikulum Merdeka dia lebih bebas, jadi siswanya juga bisa lebih kreatif, lebih bebas dia untuk berekspresi gitu. Jadi Bu, selama Ibu mengajar IPA nih, itu metode pembelajaran atau pendekatan pelajaran apa yang Ibu pakai? Metode ceramah, diskusi, dan juga diskusi. Kadang juga pakai presentasi. Terus untuk pertanyaan yang kedua itu, apakah perubahan kurikulum selama ini memberikan pengaruh terhadap pemahaman siswa pada materi tersebut, materi yang dipelajari? Berpengaruh sih, karena kan kalau kurikulum K13 kita mengejar target gitu kan. Sedangkan kalau kurikulum Merdeka kita melihat anak ini sudah bisa untuk mulai lanjut ke materi selanjutnya atau belum. Jadi kalau menurut saya kurikulum Merdeka itu dia lebih bisa, kita yang lebih menguasai di situ. Ibu, ini apa kesulitan yang Ibu hadapi saat lagi mengajar pembelajaran IPA dengan tuntutan kurikulum Merdeka? Kesulitannya mungkin di anaknya ya. Di anaknya kurang untuk kerjasamanya dengan guru-gurunya, itu sih. Menurut Ibu ini kan Bu, dengan adanya kurikulum Merdeka sekarang, apakah dapat membantu mengembangkan kreativitas dan berpikir siswa dalam pembelajaran IPA? Menurut saya sangat membantu sih, karena kan kita juga menunggu anak itu supaya dia bisa lebih paham lagi sama materinya. Jadi itu sangat membantu, dan kita juga tidak menargetkan kapan ini harus bisa gitu. Bagaimana perubahan kurikulum itu membantu para siswa berpikir yang lebih luas lagi supaya dia berpikir kritis? Apakah dilaksanakan pelaksanaan di lab-lab itu untuk pembelajaran IPA itu? Untuk saat ini kalau di lab belum ya, kita lebih ke prakteknya langsung gitu. Lebih banyak ke praktek daripada materi. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Kami sangat berterima kasih atas waktu Ibu telah meluangkan kepada kami, dan kami terima kasih karena Ibu telah mau menjadi responden dalam memenuhi salah satu tugas mata kuliah. Iya, sama-sama. Mudah dalam menjalankan, mohon maaf. Iya, mohon maaf juga. Terima kasih Bu. Iya. Selamat menerima memenuhi tugas mata kuliah kami dalam mata kuliah kurikulum. Saya Dwi Densanadea, Saya Rizka Rahayu. Saya Anissa Ramadan. Ibu langsung aja. Kami boleh tahu nama Ibu? Oh, nama saya Anissa. Itu aja, Anissa aja. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Langsung aja kita ke pertanyaannya Ibu. Iya. Nah, pertanyaan yang pertama, bagaimana pendapat Ibu mengenai integrasi kurikulum dari masa ke masa pada saat proses pembelajaran IPA? Menurut saya kalau seumpamanya integrasi kurikulum, pergantian kurikulum tiap tahun, untuk saya sebagai guru sebenarnya tidak ada kesulitan atau membuat saya jadi susah untuk memberikan sebuah pembelajaran, apalagi untuk pelajaran IPA itu nggak ada sulit. Tinggal lagi kita kan sebagai guru harus memilah seperti apa yang cocok metode-metode pembelajaran yang akan kita ajarkan ke anak didik nanti. Sama Ibu yang mengajar IPA, itu metode apa yang Ibu pakai? Atau pendekatan pembelajaran apa yang Ibu pakai? Biasanya kalau untuk IPA ini saya melakukan metode pertama, metode ceramah, itu memberikan materi ajar. Lalu setelah itu kalau IPA ini sulit, kalau seumpamanya hanya saja kita memberikan materi, biasanya IPA ini lebih bagus anak-anak kita kasih untuk langsung praktek kayak gitu. Seperti bisa jadi kita masukkan sebuah game agar anak ini mudah gitu menerima pembelajaran yang kita berikan.
Terus Bu, menurut Ibu, apakah perubahan kurikulum ini selama memberikan pengaruh terhadap pemahaman siswa terhadap pelajaran IPA sendiri? Sejauh ini tidak ada, karena kita sendiri sebagai guru walaupun kurikulumnya berubah, kita sendirilah sebagai guru memilah seperti apa metode-metode yang cocok untuk kita berikan ke anak didik nantinya. Nah, kalau dari pendapat Ibu gitu kan Bu, apakah dengan adanya kurikulum merdeka ini dapat membantu mengembangkan kreativitas siswa ataupun cara berpikir kritis siswa Ibu? Menurut saya benar, karena dengan kurikulum merdeka ini kan memang kita bukan hanya pengetahuan si anak ini saja yang kita ketahui, hanya saja kita sebagai pendidik juga mengembangkan kreativitas yang ada pada diri anak, bukan hanya akademiknya saja. Gitu. Benar, kurikulum merdeka buat berkembangnya kreatif si anak. Jadi menurut Ibu ini apa kesulitan terbesar yang Ibu hadapi saat lagi mengajar pembelajaran IPA dengan tuntutan kurikulum merdeka? Kalau untuk itu kesulitannya sih ada di mana kalau kurikulum merdeka ini kan kita sebagai guru kan disuruh memang betul-betul kreatif nih. Kalau kurikulum 13 itu kan sudah terinci tuh seperti apa kompetensi dasar, kompetensi intinya. Jadi kesulitannya itu kita ini sebagai guru betul-betul berpikir matang-matang nih, seperti apa materi yang cocok atau metode apa yang cocok nantinya kita berikan kepada si anak agar betul-betul materi itu sampai ke mereka, paham sama mereka itu. Menurut pendapat Ibu ya, selama pergantian kurikulum dari K13 ke kurikulum merdeka, apa yang merasakan perubahannya? Bahwa kalau dalam mengajar ini bisa membuat daya kreatif siswa ini. Menurut saya dari kurikulum 13 ke kurikulum merdeka yang membuat daya kreativitas dan daya kritis siswa itu. Karena di sini kan bukan hanya si guru saja yang berpikir, tapi kita mencari tahu seperti apa dari pendapat si anak juga kita mencari tahu. Jadi dari situ kita pun sebagai guru bisa memilah bagaimana si metode ini yang kita ajarkan bisa sampai ke mereka. Terima kasih atas kesempatan buat Ibu. Kita harap semoga tugas ini dapat segera terselesaikan dan kami mohon doa dan bantuan Ibu supaya tugasnya menilai bagus. Amin. Terima kasih ya Bu udah mau menjadi bagian dari tugasnya. Iya, Nanti boleh izin dokumentasi ya Bu. Oke, baik, terima kasih Bu. Kami izin untuk meminta waktu Ibu sebentar. Apabila kami mengganggu waktu Ibu bekerja, kami mohon maaf Bu. Sebelumnya Bu, perkenalkan kami dari mahasiswa umum Negeri Medan, jurusan Kimia, Prodi Pendidikan Kimia. Di sini kami melakukan tugas dengan mata kuliah telaah kurikulum. Baik, sebelum itu Bu, perkenalkan saya Dinda Canalia beserta rekan-rekan saya. Saya Wisna Rahayu. Saya Anissa Ramadhani. Saya Angel Sepakar. Saya di Kami boleh tahu namanya? Nama saya Nanda Zikria Lela. Sebagai wakil kepala sekolah kurikulum ya? Iya. Baik, terima kasih Bu. Langsung aja kita masuk pertanyaannya ya Bu. Menurut pendapat Ibu, bagaimana sekolah menyikapi perubahan kurikulum dari masa ke masa agar proses pembelajaran itu tetap efektif dan efisien?
sekolah menanggapi untuk perubahan kurikulum adalah pertama mengikuti sebelum ada perubahan kurikulum kan otomatis ada namanya nanti sosialisasi kurikulum terlebih dahulu, kemudian ada pelatihan terhadap guru-guru yang akan melaksanakan kurikulum, kemudian yang mengikuti perkembangan kurikulum itu sendiri gitu. Ya otomatis perubahan kurikulum ini kan akan disesuaikan dengan perubahan masa. Jadi ya sekolah akan tetap terus mengikuti perkembangan kurikulum. Oke, pertanyaan kedua, Bu. Menurut Ibu, apakah penerapan kurikulum saat ini itu sudah sesuai kondisi dan kebutuhan sekolah? Sejauh ini sudah sesuai ya, karena apalagi saat ini kan kita pakai kurikulum merdeka, yang mana kurikulum merdeka ini adalah sifatnya fleksibel, disesuaikan dengan kondisi sekolah, disesuaikan dengan kondisi daerah dan siswa sendiri. Jadi apa tadi pertanyaannya tadi? Yang penerapan kurikulumnya sudah sesuai dengan kondisi kebutuhan sekolah? Ya, jadi kalau menurut kami sudah sesuai karena kefleksibelan tadi ya disesuaikan dengan keadaan kami juga. Jadi Bu, kalau Ibu sebagai wakil kepala sekolah kurikulum, kira-kira metode atau penerapan pembelajaran apa yang Ibu harapkan kepada guru-guru IPA yang akan mengajar di kelas? Untuk metode lebih ke karena di kurikulum merdeka ini yang didominankan itu adalah kreativitas, maka penerapan metodenya tuh lebih ke langsung ya kayak praktikum, kemudian diskusi kelompok, karena memang apalagi lihat perkembangan anak sekarang itu kan memang kesanggupan dalam menyerap pembelajaran mereka itu lebih ke bagaimana mereka lebih banyak aktifnya gitu. Jadi beda mungkin dengan sebelumnya begitu kan, yang dimana memang ketika dulu kepasifan masih bisa diterima, tapi kalau untuk melihat perkembangan masa depan melihat perkembangan sekarang itu anak-anak jauh lebih menerima pembelajaran ketika memang keadaan pembelajarannya lebih aktif. Jadi kayak praktikum, diskusi kelompok, atau asesmen yang melibatkan kreatifan dan kreativitas. Berarti lebih ke metode inquiry. Ya. Baik Ibu, kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya ya Bu. Menurut Ibu nih Bu, dengan adanya kurikulum merdeka ini, saat ini kan sekolah memakai kurikulum merdeka kan Bu. Nah, bagian dari jika dibandingkan dengan kurikulum-kurikulum sebelumnya, bagian mana yang perlu diperbaiki penerapannya itu dalam sekolah, untuk belajar di sekolah? Kalau secara keseluruhan aspek kalau di kurikulum sebelumnya itu kan lebih teratur dan struktur, karena kan ada dalam sistem penilaian ada keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Kalau di Merdeka karena dia sifatnya fleksibel, jadi dia tuh lebih kembali lagi sih kestrukturan kerapiannya itu tidak serentak, sudah pasti begitu kan. Kemudian dalam sistem penilaian juga berdasarkan mata pelajaran masing-masing. Kalau di kurikulum ke-13 kan memang sudah ditetapkan sekian begitu. Tapi kalau di kurikulum Merdeka ya berdasarkan gurunya mau ngasih berapa. Nah, begitu. Mungkin dari segi itu bisa diperbaikin. Kemudian dalam project begitu kan, di kurikulum Merdeka kan ada project P5 yang mana tidak semua sekolah itu punya fasilitas yang bisa menerapkan project itu. Mungkin lebih ke situ juga, karena kan ada fasilitas-fasilitas yang memang harus menunjang kurikulum Merdeka ini. Apalagi kreativitas kan lebih didominasi dengan kurikulum Merdeka. Nah, yang itu sih yang masih perlu peningkatan dan perbaikan, karena lagi-lagi masalahnya pasti di fasilitas.
Kalau tadi tentang perbaikan gitu kan, Bu. Menurut Ibu di kurikulum Merdeka ini apa yang sebaiknya dipertahankan untuk kurikulum selanjutnya? Karena sifatnya mendalam dan penerapan keaplikasian sehari-hari, mungkin itu saya rasa lumayan bagus untuk tetap dipertahankan. Kemudian meningkatkan kreativitas guru juga, dan menyesuaikan sama kemampuan dan kondisi sekolah juga. Cuman lebih laginya tuh harus ya struktur gitu. Terus nih bukan. Terus bagaimana pihak sekolah kayak memastikan seluruh guru dapat memahami dan mencapai kayak perubahan kurikulum itu dengan baik. Gimana nih? Kayak bagaimana pihak sekolah memastikan seluruh guru dapat memahami penerapan perubahan kurikulum itu, Bu? Ya, jadi kalau kami sendiri kan setiap satu semester itu ada supervisi. Nah, yang akan dilakukan sama kepala sekolah, kemudian akan ada juga supervisi setiap bulan yang akan dilaksanakan sama kurikulum. Nah, jadi untuk memastikannya melalui supervisi. Baik, Bu, pertanyaan terakhir. Apa tantangan terbesar yang dihadapi pihak sekolah dalam pelaksanaan kurikulum yang terus berkembang? Kecanggihan teknologi yang belum merata sih. Ya, seperti kita butuh yang namanya mungkin akan ada banyak butuh proyektor atau smartboard atau Chromebook yang memang itu dibutuhkan sesuai dengan perubahan teknologi. Otomatis perubahan kurikulum ini kan didasarkan dengan perubahan teknologi. Oke, baik, terima kasih Bu yang Ibu udah meluangkan waktu untuk bisa menjadi menjadi responden untuk tugas kami di mata kuliah telaah kurikulum. Mohon maaf Bu apabila ada kesalahan atau terlalu banyak ngulur waktu tadi sedikit. Mohon maaf. Terima kasih ya Ibu. Iya, sama-sama. Ini dokumentasi. Boleh.